Jenis dari filter yang kedua itu high pass filter. Apa itu high pass filter atau HPF? HPF adalah filter yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat sinyal frekuensi rendah. Jadi kita akan mendapatkan sinyal frekuensi tinggi dan memblok sinyal frekuensi rendah. Oke? Nah, HPF yang ideal itu HPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cutoff. Jadi yang di bawah frekuensi cutoff atau frekuensi batas yang kita tetapkan itu diblok semuanya. Nah, artinya apa? Tegangan di bawah frekuensi cutoff itu sama dengan 0. Oke? Contoh dari HPF, HPF pasif. Kalau terdiri dari R dan C disebut high pass RC filter. Kalau terdiri dari R dan L disebut high pass RL filter. Jenis HPF yang pertama, high pass RC filter. Nah, kita punya nih rangkaian, ada sinyal input dari sini ketemu sama kapasitor, terus ke sini ada cabang, terus ke sini itu outputnya. Nah, kenapa dirancang seperti ini? Kita perlu belajar sifat dari kapasitor. Karena kapasitor itu adalah komponen reaktif, maka masukan yang akan melewati kapasitor itu mempengaruhi kapasitor itu sendiri. Nah, yang dipengaruhi itu apa? Resistansinya. Nah, kita belajar hubungan antara frekuensi dan resistansi kapasitor. Kalau sinyal masukan berfrekuensi rendah, maka resistansi kapasitor itu akan tinggi. Kalau frekuensi sinyal masukan itu tinggi, resistansi kapasitor bakalan rendah. Jadi artinya apa? Berkebalikan. Nah, antara frekuensi dan resistansi kapasitor itu berkebalikan. Nah, langsung kita lihat balik ke rangkaian. Nih, kita misalkan punya sekotak sinyal berfrekuensi macam-macam. Ada yang frekuensi tinggi, ada yang frekuensi rendah. Nah, kita ambil case pertama, itu sinyal berfrekuensi rendah. Sinyal berfrekuensi rendah itu jalan nih dari sini, tek 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 tek. Nah, dia ketemu di sini, dia jalan di sini, ngelihat ada kapasitor. Karena dia frekuensi rendah, dia bakal ngelihat nih kapasitor itu resistansinya tinggi. Nah, kalau resistansinya itu tinggi, maka dia nggak bisa lewat dong. Dia ke blok di sini artinya. Oke? Kalau case yang kedua, frekuensinya tinggi. Nah, frekuensi tinggi lewat di sini nih. Tek 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 ketemu kapasitor. Kapasitor karena dia frekuensi tinggi, maka resistansinya rendah. Dia bisa lewat ke sini tek langsung bisa ke output. Artinya dari sini itu udah disaring tuh frekuensi rendah dan frekuensi tingginya. Alias frekuensi rendah bakal ke blok di sini dan frekuensi tinggi akan diteruskan. Gimana caranya kita menyatakan persamaan ini dalam rumusan matematika? Gini caranya. Ada rumus F untuk menghitung frekuensi batas. Oke? Di mana rumusnya setengah kali Pi kali R kali C. Ini adalah resistansi dan ini adalah kapasitansi. Oke? Tanpa panjang lebar, kita langsung sikat ke contoh soal. Diketahui Pi nilainya segini, R 1 kilo ohm dan C itu 50 nanofarad. Ditanya berapa frekuensi batas atau frekuensi cutoff. Nah, dari rumus yang kita udah pelajari tadi, kita udah dapat nih modal semuanya buat mencari nilai F. Ya, kita cemplungin aja nih semua nilai di sini ke sini. Setengah dikali Pi 3,14 dikali 1000. Ini adalah resistansi dari 1 kilo ohm kita ubah ke ohm. Terus dikali nilai dari 50 nanofarad. Kita ubah ke farad, segini nilainya. Nah, kita dapatkan sinyal frekuensi itu sama dengan 3184,713 Hz. Atau 3,18 kHz. Nah, ini adalah frekuensi batas, alias yang membatasi. Membatasi apa? Nah, artinya semua frekuensi di bawah 3,18 kHz akan dihambat.
Dan di atas 3,18 akan dilewatkan atau diteruskan. Kita bakal dapat tuh sinyal di atas frekuensi 3,18. Oke? Jenis HPF yang kedua, High Pass RL Filter. Sesuai dengan namanya, ada kata RL nih. Biasanya kalau RL ini adalah resistor dan induktor. Nah, gimana rangkaiannya? Rangkaiannya tuh kayak gini. Kenapa kayak gini kita rancang? Lagi-lagi kita perlu belajar sifat dari induktor. Karena induktor itu komponen reaktif seperti kapasitor, maka dia punya sifat juga nih. Yang pertama, kalau frekuensi sinyal tinggi, maka resistansi juga tinggi. Sedangkan kalau frekuensi rendah, resistansi juga rendah. Apa artinya? Hubungan antara frekuensi dan resistansi itu sebanding. Nah, bisa kita lihat ke sini, misalkan sinyal sekotak sinyal lagi-lagi mau jalan dari sini ke sini. Nah, tiba di sini kita ambil case yang pertama, sinyal berfrekuensi rendah. Pas dia tiba di sini, loh, dia bingung mau lewat mana nih, gitu ya kan? Dia lihat ke kanan, toh dia kan frekuensi rendah, maka dia akan melihat resistansi dari induktor itu rendah. Oh, enak nih jalan sini, resistansinya rendah, aman, mulus jalan di sini. Nah, dia bakal cenderung untuk lewat ke sini. Oke, jadi dari frekuensi rendah, sinyal frekuensi rendah, tiba di sini dia akan cenderung untuk belok ke kanan, masih ke induktor karena resistansinya rendah. Nah, kalau kita case yang kedua, sinyal frekuensi tinggi. Pas sinyal frekuensi tinggi tiba di sini, dia akan ngelihat sebelah kanan. Oh, sebelah kanan, waduh, resistansinya tinggi. Gak enak nih lewat sini. Nah, makanya dia males nih lewat sini karena resistansinya tinggi. Dia bakal cenderung untuk lewat ke sini alias ke V-out. Apa artinya? Kita bakal dapat menyaring gitu sinyal yang berfrekuensi rendah dan berfrekuensi tinggi melalui rangkaian ini. Gini nih persamaan matematisnya. F sama dengan R per 2 pi kali L atau F ini sama dengan frekuensi batas atau cut off. Oke? Langsung ke contoh soal yang kedua. Diketahui pi segini 3,14, R 10 kilo ohm, R 500 milihenry. Ditanya berapa frekuensi cut off. Nah, kita udah punya semua modal untuk mencari nilai F atau frekuensi batas. Oke, tinggal kita cemplungin nih 10 kilo ohm masuk 10.000 dibagi 2 pi, 2 kali pi dikali L. Berapa L-nya? Nilai induktansinya itu 500 milihenry, kita jadiin ke henry dulu. Karena itu standarnya. Dikali 0,5. Nah, hasilnya 3182,72 Hz atau sekitar 3,18 kHz. Semua frekuensi di bawah 3,18 kHz akan dilemahkan dan di atas 3,18 kHz akan dilewatkan. Kita bakal dapat sinyal nih di atas frekuensi ini. Oke, jadi kita dapat menampung sinyal berfrekuensi tinggi gitu dalam case soal ini.